Saudara-saudara, tadi waktu kita nyanyi, waktu kita worship, saya mau bacakan ayat-ayat ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ya, dikatakan dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara, di sini dikatakan kita harus mengucap syukur. Kita punya sukacita hari ini dalam hidup kita. Bukan karena hal-hal yang terlihat dari dunia ini ya. Bukan hanya karena apa yang kita miliki di tangan kita hari ini. Tapi dikatakan karena Tuhan telah memberikan kita bagian di dalam kerajaan terang. Jadi kalau 2 bulan ini kita belajar tentang kerajaan terang, kita bukan hanya belajar sesuatu yang wah diawang-awang, sesuatu yang kayaknya tidak mungkin, mustahil untuk kita. Saudara gini, mungkin bahasa saya gini nih, saudara tuh punya saham di situ. Amin. Saudara ada bagiannya di situ, saudara ada sahamnya di situ. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar berkata, itu mah yang pendeta-pendeta aja lah ya. Itu mah orang-orang tertentu saja. Saudara, kita semua hari ini dikatakan kita dipanggil karena kita punya bagian di dalam kerajaan terang. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan kita hari ini memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, tadi kita katakan Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Saudara, Bapa yang kita punya dikatakan dia adalah Bapa segala terang. Artinya gini saudara, dalam Yohanes dikatakan tidak ada kegelapan sedikit pun. Tidak ada kegelapan sama sekali. Berarti kalau saya kasih nilai 100%, 100% ya saudara. Bukan 99,9. Nah ada 0,1 yang gelap kita bisa raguin di situ. Kita bisa kayak bertanya-tanya, kita bisa kayak bener gak ya Tuhan? Tuhan baik gak ya sama saya? Tuhan bener gak ya sayang sama saya? Saudara, dikatakan sama sekali tidak ada kegelapan. Dan di sini dikatakan Bapa segala terang. Artinya gini saudara, tidak ada lagi yang perlu kita pertanyakan kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu kita ragukan kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu untuk kita tanya ini gimana. Saudara, tadi saya waktu duduk di situ saya seperti melihat gini, dalam hidup ini seringkali kita, anak saya itu lagi suka main puzzle saudara ya. Dan dia pinter main puzzle itu dia, kalau saya main puzzle saya harus lihat contohnya baru saya cocokin gambarnya. Kalau dia nggak pakai contohnya saudara. Jadi dia kalau main puzzle dia cuma dia cocokin kayaknya gambar ini ke sini kayak ya pinter gitu ya. Anak saya yang kecil tuh ya saudara, dan dia bisa main puzzle dengan begitu pintarnya dan tiba-tiba jadi gitu tanpa melihat contohnya. Nah saudara, dalam hidup ini kita nih anak-anak Tuhan seringkali kita kayak hidup ini seperti puzzle gitu. Kita pengennya susun-susun gitu ya. Kayaknya ceritanya kayak gini nih, kayaknya nanti bakalan kayak gini deh. Kayaknya Tuhan nanti jawab doaku seperti ini deh. Saudara, hari ini boleh gak kalau kita sama-sama biarkan Tuhan yang susun puzzle-nya buat kita. Jadi ada banyak hal yang memang saudara gak bisa kayak mau disambung-sambungin, mau dicocok-cocokin. Tuhan hanya mau kita belajar percaya.
Dikatakan tadi dia Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayang-bayang. Tidak ada perubahan karena pertukaran. Tuhan tidak pernah berubah. Dia setia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Kenapa kita butuh terang? Kenapa kita ada hari ini di dalam kerajaan terang? Saudara, kegelapan adalah lawan dari terang. Dan kegelapan adalah hal yang paling tidak nyaman buat setiap kita gitu ya. Kita lihat dalam Keluaran 10, saya melihat sebuah contoh saudara. Ketika Tuhan mengirimkan tulah atas bangsa Mesir, supaya bangsa Mesir membebaskan bangsa Israel ya. Dan Tuhan kasih tujuan yang jelas supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, tulah yang ke-9 di situ dikatakan adalah tulah gelap gulita. Kita lihat Keluaran 10 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Keluaran 10 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Wow, 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah ini, kita lagi ngomong kerajaan terang. Di sini dikatakan gini saudara, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Saudara percaya bahwa hari ini kehidupan kita adalah bait Allah? Kita ini adalah tempat kediaman Tuhan. Di luar boleh gelap saudara, tapi dikatakan pada kediaman bangsa Israel semuanya terang. Nah, ini yang saudara dan saya alami ketika kita hidup di dalam kerajaan terangnya Tuhan. Satu kegelapan yang hari itu sangat dalam ya, dalam dikatakan dalam Yesaya thick darkness, deep darkness gitu. Saudara, dan dikatakan selama 3 hari, saya juga nggak tahu ya Alkitab kalau dia menyebut angka, dia menyebut kurun waktu, itu pasti tidak ada yang kebetulan. 3. Saudara, kalau kita ingat waktu Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib, dikatakan 3 jam kegelapan itu meliputi tempat itu. Ya, memenuhi tanah itu. Saudara bisa bayangin 3. 3 dalam Alkitab itu seringkali berbicara tentang proses, berbicara tentang pertumbuhan, berbicara tentang ini saudara, tentang kebangkitan. Tahun yang lalu, sepanjang tahun kita belajar tentang kebangkitan. Saudara gini, untuk sebuah kebangkitan, ya, Tuhan membangkitkan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Memang dalam hidup ini kita memang terkadang harus melewati yang namanya gelap saudara. Tapi ingat, lewat, bilang kiri kanannya lewat. Gak tinggal ya saudara ya. Makanya dikatakan sekalipun aku berjalan, ya, lewat lembah yang kelam. Ingat berjalan bukan tinggal. Jadi itu bukan tempat saudara, memang gini. Dalam proses, dalam pertumbuhan untuk mengalami kebangkitan memang terkadang kita melewati yang namanya gelap. Tapi tadi kepastiannya saudara, di tempat kediaman bangsa Israel terang. Amin. Nah apa yang dialami orang ketika mereka ada dalam gelap, dalam ayat yang ke-21 kalau kita mundur di situ dikatakan ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Dalam terjemahan King James Version dikatakan supaya gelap dapat dirasakan. Waduh. Artinya gini saudara, kalau kita datang malam nih gitu ya. Ya kita udah biasa malam gitu. Tapi saudara, dan nggak ada sesuatu yang sepertinya aneh gitu.
kegelapan yang hari itu terjadi di bangsa Mesir ya saudara, dikatakan harus dapat dirasakan. Jangan orang akan bilang gini, biasa, kita kan udah biasa malam. Nggak gitu saudara. Ini gelap yang benar-benar mereka bisa rasakan. Saya nggak tahu, mungkin nggak ada bulan, nggak ada matahari saudara. Bisa jadi. Kenapa? Pokoknya harus dapat dirasakan. Benar-benar dialami. Saudara, orang yang dalam gelap, itu mereka benar-benar bisa merasakan hidupnya dalam gelap saudara. Kekhawatiran saudara bisa saudara rasa nggak? Ketakutanmu bisa engkau rasa nggak hari ini? Saudara, ya mungkin ketika kita sakit gitu ya. Ada yang sakit udah sampai di pikirannya gini, aduh Pak, saya kayaknya hidup saya udah gak lama lagi nih gitu ya. Itu bisa dirasakan gak yang kayak gitu saudara? Ya, ketakutan yang sangat gelap itu bisa dirasakan. Ya, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia juga bagus, dikatakan supaya mereka bisa meraba gelap. Orang dalam gelap itu gak ada yang bisa mereka lakukan selain meraba saudara. Betul? Kenapa? Karena matanya udah gak bisa lihat. Cuma bisa raba-raba, ini apa ya? Oh, ini meja gitu. Ini apa ya gitu ya saudara. Karena tidak ada terang sedikit pun. Begitu gelap. Dan yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23 tadi, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Jadi keadaan ketika mereka ada di dalam gelap hari itu, mereka tidak bisa melihat. Orang yang hidup dalam gelap, orang yang melewati gelap saudara, kadang-kadang kita gak bisa lihat apa-apa. Gak bisa lihat itu gak enak gak saudara? Itu tidak enak ya saudara ya. Aduh Pak, saya kayaknya gak bisa lihat nih masa depan saya. Saya kayaknya gak bisa lihat nih bagaimana usaha saya tahun ini. Saya kayaknya gak bisa lihat nih gimana nih nanti anak-anak saya, kehidupan mereka. Gimana nih, aduh keadaannya begitu gelap sampai gini saudara. Kita gak bisa melihat. Itu gelap. Membuat manusia tidak bisa melihat, bahkan di sini dikatakan mereka gak bisa lihat temannya. Sampai gak bisa lihat dalam rumah nih ada suami istri aja. Mungkin suami gak bisa lihat istri, istri gak bisa lihat suami. Bisa bayangin saudara gelap yang seperti apa, begitu gelap. Dan yang ketiga, apa yang terjadi di dalam kegelapan tadi kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tadi ayat 23, Keluaran 10 ayat 23. Gak ada yang bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Artinya gini, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Mau lakukan apa-apa sepertinya kayak gak ada harapan. Kayaknya aduh saya gak pengen lakukan apa-apa. Saudara, selama 3 hari mereka hanya diam di tempatnya. Ini keadaan orang yang dalam gelap. Tapi gini saudara, kita baca bagian yang terakhir. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Harus masuknya kemana? Ke rumahnya orang Israel saudara. Rumahnya orang Mesir gelap. Mereka coba apapun juga caranya tetap mereka gak bisa kalahkan kegelapan itu. Saya gak ngerti ya saudara, ini mungkin perlu kita belajarin lebih lanjut. Pak kan ada petromak, mungkin bisa nyalain apa lilin atau nyalain apa. Masa sih sampai kayak gitu ya? Saya gak tahu, pokoknya Alkitab katakan 3 hari. Mereka gak bisa lihat apa-apa. 3 hari mereka tidak bisa berbuat apa-apa, melakukan apa-apa. Kegelapan yang begitu gelap. Tapi di tempat kediaman, di rumah bangsa Israel, mereka bisa mengalami terang. Saudara, dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Tadi keadaan-keadaan yang kita lihat ya, orang banyak hari-hari ini sedang meraba saudara. Orang banyak hari-hari ini mengatakan saya benar-benar bisa rasakan masalah saya. Bisa rasakan ketakutan saya, kekhawatiran saya. Orang banyak hari-hari ini berkata saya tidak bisa melihat ke depan Pak. Orang banyak hari-hari ini tidak tahu harus lakukan apa. Tidak tahu harus berbuat apa. Ya, seperti dilumpuhkan dengan keadaan. Tapi gini saudara, kenapa Tuhan mau saudara dan saya
menyadari, mengerti bahwa tempat kita tinggal, Tuhan bawa kita itu ada di dalam kerajaan terangnya Dia. Makanya dalam Yohanes dikatakan, di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu, kamu bisa berbuah banyak. Saudara, hanya ketika kita tahu di mana kita tinggal hari-hari ini, di mana saudara berada hari-hari ini, hari ini kita punya kepastian, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ketika bumi diciptakan, saudara, kalau kita lihat Kejadian 1, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ketika bumi diciptakan, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 1, bumi belum berbentuk dan kosong, nah ini saudara, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara lihat bahasa ini. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dalam terjemahan asli dikatakan kacau balau. Ya. Kacau balau artinya gini, semuanya tidak in order. Semuanya tidak ada pada tempatnya ya saudara. Bayangin kehancuran ya, kebingungan, tidak ada bentuk, kosong ya. Dan hanya ada Tuhan di tengah kegelapan itu. Ada roh Allah yang melayang-layang. Tapi ayat 3 gini, saudara lihat. Hari yang pertama Tuhan katakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Let there be light. Saudara gini, kenapa hari yang pertama? Artinya gini saudara, mujizat yang pertama yang Tuhan ciptakan yang pertama itu namanya terang. Hari ini mungkin saudara dan saya butuh banyak mujizat. Pastor, saya mau berdoa supaya Tuhan jawab doa ini dong. Supaya Tuhan bikin mujizat ini, Tuhan lakukan ini. Saudara, kita pengen semuanya, kita ingin semuanya in order dalam hidup kita. Ya, tapi tahukah kita bahwa mujizat yang pertama yang kita perlukan dalam hidup ini, yang harusnya kita minta dalam hidup ini adalah, Tuhan, aku minta terang-Mu. I speak light. Dan terang ini ternyata bukan terang seperti yang hari ini kita lihat dari lampu, terang dari matahari, terang dari bulan. Karena kenyataannya saudara, benda-benda penerang tersebut baru diciptakan Tuhan hari yang keempat. Artinya terang ini siapa saudara? Terang ini dalam Yohanes 1 dikatakan dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Saudara, terang itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Saudara bisa bayangin hari itu di Mesir, matahari, bulan, terang lampu tidak bisa menahan ketika Tuhan katakan gelap, gelap. Begitu juga dengan kejadian di Kejadian 1 ini. Belum ada semuanya, tapi ketika Dia katakan terang, terang gak saudara? Terang. Mungkin hari ini kita berpikir, kalau gitu terangnya dari mana ya Pak? Ya, saya gak tahu. Tapi pastinya gini saudara, kehadiran Tuhan, kehadiran firman dalam kehidupan kita, itu release light. Itu melepaskan terang. Dan gini saudara, ketika terang masuk, gelap harus pergi. Tadi tidak ada lagi hidup yang meraba-raba. Hari ini saudara tidak ada lagi yang saudara katakan saya gak bisa melihat Pak. Biarkan Tuhan bantu engkau untuk melihat masa depanmu, anak-anakmu, hari depanmu. Amin. Atau mungkin orang berkata saya gak tahu saya harus buat apa Pak. Saudara hari ini biarkan Tuhan sang terang itu ada dalam kehidupan kita. Dan terang ini terang yang gini saudara. Terang yang tidak bisa dijelaskan. Saya gak bisa jelasin ini. Karena tadi benda-benda penerang itu baru muncul hari keempat saudara. Terang yang gak bisa dijelaskan ini sekarang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya gak tahu masalah apa yang saudara alamin, pergumulan apa yang saudara alamin, ketakutan apa, kekhawatiran apa, tapi gini saudara. Saudara punya terang yang tidak bisa dijelaskan ini. Dan terang itu hidup di dalam kehidupan kita.
Biarkan terang itu mengusir semua kegelapan. Amin. Terang itu kebenaran, saudara. Kegelapan itu perasaan. Makanya tadi dikatakan kegelapan yang bisa dirasakan. Mungkin hari ini saudara berkata gini, Pak, tapi saya rasa takut. Saya rasa khawatirnya, Pak. Saya rasa bingungnya. Itu perasaan, saudara. Tapi kebenarannya mengatakan saudara dan saya hari ini kita punya sang terang. Amin. Yohanes 1, kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 9 sampai 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Wow. Jadi ada terang yang sesungguhnya, saudara. Real light. Ini yang tadi bukan dari benda penerang, bukan dari lampu, bukan dari punya uang, punya kerjaan bagus, punya teman yang baik gitu. Saudara, terang yang sesungguhnya itu bukan yang dunia ini kasih. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia apa? Tidak mengenalnya. Benar ya? Tadi tidak bisa kita mengerti. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Ini buat kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, saudara dan saya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita diberi kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah ini saudara, ini kita. Jadi bukan hanya sekedar gini, saya anak orang tua saya Pak. Hari ini kita di dalam Yesus, kita adalah anak Yesus. Amin. Kita diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan pula secara jasmani, karena sesungguhnya saudara dan saya hari ini, kita adalah makhluk rohani. Kita bukan makhluk jasmani saja saudara. Wow, itu sebabnya kita hidup di dalam kerajaan terang hari ini. Kita punya saham, kita punya bagian di situ. Melainkan dari Allah. Ayat 14. Kita baca sama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Tidak ada kegelapan seperti apapun yang hari ini bisa menguasai kehidupanmu. Rumah saudara, saya ingat 2 tahun yang lalu tema kita, ya tema Natal namanya rumah terang. Rumah saudara itu namanya rumah terang. Amin. Di sini semua hafal kan nomor rumahnya? Nomor berapa rumahnya? Ada yang lupa, nanti kalau lupa salah masuk lagi gitu ya. Saya nomor 2, nanti saya masuk nomor 3 lagi gitu misalnya contohnya gitu ya saudara. Nah saudara hari ini hafal kan nomor rumahnya kan? Oke, sama-sama katakan dengan saya nomor rumah saudara terang. Oke, sama-sama katakan terang. Oke, jadi kalau abis ini pulang gereja jangan dimasukin yang gelap. Jangan, aduh saya khawatir Pak, saya takut, saya kecewa. Saudara itu bukan rumah kita. Jadi jangan nyasar. Udah nyasar tinggal lama-lama lagi ya. Udah nyasar nyaman gitu ya. Nyaman nih gitu di sini nih kayaknya enak nih takut-takut, khawatir-khawatir. Kayaknya inilah diri saya Pak. Memang seperti inilah keadaan. Enggak saudara itu bukan rumahmu. Kita sudah dipindahkan hari ini kita dalam kerajaan terang. Amin. 2025 penuh dengan terang buat kehidupan saudara dan saya. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 6.
Kita baca banyak ayat ya pagi hari ini saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 6. Dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat apa saudara? Terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, Tuhan mau hari ini terang itu bercahaya dalam hati kita. Amin. Dan ternyata terang ini saudara itu akan gini, terang itu memang dia terang yang abadi, dia terang yang sesungguhnya. Tapi di dalam hidup kita, dia akan bertumbuh gini loh. Lampu itu kan saudara kalau beli lampu, ditanya sama tukang lampu mau berapa watt bu gitu. Benar nggak? 5 watt aja gitu misalnya, biar hemat listrik. 7 watt, ya, 12 watt, 15 watt gitu ya saudara ya. Ada terangnya ya. Ya, kalau bahasanya tukang lampu lebih jelas lagi lumens gitu ya. Ininya berapa lumens gitu. Nah saudara, Yesus itu sang terang. Coba media bantu tampilkan ayat yang tadi. Tapi gini loh, terang di dalam kita itu bertumbuh saudara. Nah makanya di sini katakan ini, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Artinya gini, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita membaca firman, semakin kita hidup di dalam firman, maka terang itu semakin terang. Karena terang itu hanya ada pada wajah Kristus. Makanya kenapa saudara kita perlu ke gereja, kita perlu baca Alkitab, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan gini saudara. Supaya terang itu begitu terang, begitu saudara dapat terang yang begitu terang, gak ada tempat lagi buat kegelapan. Bersembunyi. Gak ada tempat lagi buat ketakutanmu bersembunyi, kekhawatiranmu bersembunyi, kemarahanmu bersembunyi, kekecewaanmu bersembunyi. Hari ini semua itu tidak bisa bersembunyi lagi ketika terang itu begitu terang menguasai kehidupan kita. Sampai saudara bilang gini, saya pengen takut sih tapi kok saya gak bisa takut ya. Pernah gak ngalamin gitu? Wah saya berdoain saudara semua ngalamin kayak gitu ya. Jangan doanya Tuhan saya gak mau takut, saya gak mau khawatir. Saudara harus sampai gini. Harusnya takut ya, kok aku gak takut ya gitu loh. Kok aku bisa gak khawatir ya. Itu namanya saudara, terang itu udah bercahaya begitu terang dalam kehidupanmu. Amin. Keadaannya boleh seperti apapun juga, tapi gini. Tapi kita dalam rumah yang berbeda saudara. Kita ada di dalam kerajaan terang. Ayat yang terakhir saya undang pemusik, kita bisa maju ke depan. Kita sering baca ayat ini, Mazmur 119, ayat yang ke-105. Mazmur 119, ayat 105. Ini sering dinyanyiin ya saudara, nyanyinya lagunya gimana? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wow. Kita butuh firman. Saudara, pelita itu kira-kira terangnya besar atau kecil? Silau enggak pelita saudara? Enggak ya. Firman itu pelita bagi kaki kita. Tapi gini, ketika kita pakai firman itu untuk berjalan dalam kehidupan, dia menerangi semua jalan kita saudara. Mungkin saya bisa katakan seperti ini. Firman terlihat sepertinya kecil, sepertinya gini. Iya Pak, saya udah dengar itu dari lama gitu ya. Ya saya tahu Pak, Tuhan berkati hidup saya. Saya tahu Tuhan baik gitu ya. Seolah-olah dia seperti pelita yang kecil. Tapi gini saudara, ketika engkau melangkah, semua jalan menjadi terang. Kita pikir gitu ya, wah harus lampunya kalau mobil tuh harus lampunya yang HID, yang lumensnya tinggi supaya semua jalan terang. Saudara ternyata yang menerangi jalan kita adalah firman yang seperti pelita di kaki kita.
Maukah hari ini kita bawa firman yang terlihat sepertinya, iya gak sih saudara kalau lihat firman, kelihatannya kecil gak sih? Kelihatannya kayak, iya sih tapi gitu ya. Kayak, iya sih firman Tuhan memang bilang seperti itu, tapi kan keadaannya kayak gini nih gitu ya. Saudara, firman itu kelihatannya kecil. Tapi itu yang paling yang paling saudara butuhkan dalam menjalani hidup. 2025, mungkin saudara gak punya uangnya, mungkin saudara gak punya modalnya, mungkin saudara gak punya yang saudara pikir saudara harus punya di tahun ini. Tapi begini saudara, kita punya yang namanya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu cukup untuk menerangi semua jalanmu. Kau boleh tidak mengerti apa-apa. Kau boleh hari ini seperti meraba-raba. Tapi ketika engkau punya firman dalam hidupmu, langkah kita itu terang, saudara. Siapa yang pagi hari ini menginginkan langkahnya terang? Kita punya Yesus, kita punya Sang Terang. Terkadang dia tidak bisa dijelaskan, saudara. Tapi biarkan dia hidup dalam kehidupan saudara. Biarkan dia hidup dalam kehidupan saya. Dan dia menerangi semua tempat yang gelap dalam kehidupan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.